Ketika Biden dilantik 20 Januari kemarin, waktu Amerika, dia mengangkat kepala Secret Service baru keturunan Chinese atau di Amerika disebut ABC, American Born Chinese, yang ternyata menambah kejelasan hubungan Joe Biden dengan Tiongkok. Lama hubungan akrab antara Joe Biden dengan Tiongkok tersebut manis terbina. Bahkan Tiongkok memberikan sebuah kota di Beijing khusus untuknya, for Biden City. Sesekali kita buka informasi dengan joke ya, namanya juga sontoloyo, jangan serius-serius. Kusut itu alis muntar ya. Oke, jadi ada for Biden City, Forbidden City maksudnya. Kita lanjut, seperti topik kemarin yang masih mengangkat kerangka kedaulatan digital. Penting ini mengangkat kedaulatan digital, karena digital ini sebentar lagi akan mengontrol dunia, terutama tahun 2024, di mana digital politik yang bermain. Jadi yang menguasai digital di tahun 2024, dia menjadi penguasa. Dalam banyak video dan tulisan, kencang sekali Bosman ini meminta Kominfo dan pejabat sejenis untuk lebih peduli pada karya anak bangsa. Karena sejauh ini, kebijakan-kebijakan dalam tahunan berjalan seakan tidak peduli dengan dunia media, dunia IT, dan dunia digital karya anak bangsa. Jadi, terkadang rakyat harus mengurut dada karena memang sulit ya kalau pejabat tidak paham bela negara. Begini saya cerita ulang cara membangun bisnis karya anak bangsa versi Mardigonomics. Kekuatannya ada di swasta. Lupakan membangun ala Tiongkok yang menggunakan kekuatan BUMN. BUMN Tiongkok itu yang punya PKC, Partai Komunis Cina, bukan negara Cina yang punya BUMN. Jadi mudah ngelolanya. Kalau sekarang yang punya negara rumit sekali. Tapi jujur saat ini BUMN itu kan harusnya milik negara katanya. Namun faktanya dikuasai oleh titik-titik-titik. Monggo isi sendiri. Yang jelas kalau perusahaan BUMN tidak untung atau merugi, direksinya nggak digantung. Uang teman seperjuangan semua. Kalau di Tiongkok korupsi di BUMN mampus saja lo. Artinya lo ambil hak partai, artinya lo mengambil hak negara, hukum gantung, liwat aja lah hidupmu. Di sini BUMN nggak produktif, BUMN tidak perform, CEO-nya dan direksinya rumahnya mewah-mewah, sementara minus perusahaan negara tadi harus ditanggung, kegeblekan direksi dan yang menanggungnya siapa? APBN. Dan kalau nggak perform, nggak diapa-apain, kan lucu. Enak ya di Indonesia ini. Inilah kegeblekan bernegara tingkat dewa. Oh lupa, mungkin karena kebanyakan yang jabat adalah pendukung setia kampanye pejabat tadi yang membuat dia jadi. Ya wes sakarepmu lah PN. Suatu hari juga kamu ada limitnya. Suatu hari kamu tergantikan. Suatu hari kamu siap nggak siap. Jadi sing hati-hati jadi pejabat. Suatu hari kamu tidak menjabat, itu aja saya ingatkan. Oke, kita lanjut. Kali ini kita bukan bicara korupsi loh ya. Kita nyamber sedikit BUMN yang nggak perform. BUMN merugi dan lain sebagainya. BUMN itu regulator plus operator, kok bisa rugi, kok bisa kan geblek. Makanya kalau lu di swasta sudah ditolol-tololin sama pemegang saham, sudah dipecat dan dipermalukan. Kalau di BUMN dimaki-maki rakyat, dibilang rakyatnya anti pemerintah. Enak bener jadi pejabat, dilindungi buzzer, penggiring opini. Ya wis, bahagialah hidupmu sekarang. Mau bukti lagi kalau BUMN banyak yang rugi? Banyaklah di media mainstream. Lalu cek di Wikipedia apa saja bisnis mereka. Lalu lihat daftar nama direksinya dan lihat juga apa yang mereka kerjakan di BUMN tersebut. Tidak ada, hanya sapi perah buat mengumpulkan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Jangan-jangan kelompoknya yang menggunakan fasilitas negara. Kalimat terakhir saya ini asli provokator. Maaf ya, saya berbicara berdasarkan kekesalan pribadi atas kinerja banyaknya BUMN yang merugi. Sekali lagi, sempatkan cek di mbah Google, di Wikipedia perusahaan tadi plus anak cucunya BUMN yang induk itu hanya jadi pemeras susu negara untuk kepentingan sekelompok. Percaya saya. Ya itu aja ya. Oke, satu lagi. Bagi kaum emak-emak yang suaminya, ini sekedar mengingat bagi kaum emak-emak, kaum tante-tante yang suaminya pejabat tinggi di BUMN, yang sering nginep-nginep kalau rapat jauh-jauh. Biasanya mereka ada main dengan supplier pemenang tender atau main sama pengusaha swasta pengemis proyek. Semoga suami Anda tertib iman, taat ibadah. Cuman ngingetin aja loh, di sana di tempat rapat tadi suami Anda banyak yang mulus-mulus, muda dan tersedia untuk para suami dari para supplier, dan masih untung kalau supplier yang nyediain. Kalau suami Anda yang minta, penjahat kelamin laki lu. Kembali ke BUMN merugi, pasti miris melihatnya. Bawaannya pengen jual lalu tutup BUMN-nya, hasil penjualan tadi kasih ke negara. Ngapain kasih ke direksi? Kadang malahan BUMN minta dana tarangan dari negara pada saat rugi. Kan ini gila bener, rugi negara yang tanggung. Geblek, asik geblek. Kembali ke Tiongkok. Apa yang dilakukan Tiongkok berikutnya adalah memfokuskan BUMN ke luar negeri, membangun swasta nasional untuk menggarap pasar lokal dan domestik, khususnya domestic consumption. Kita jelaskan ya, BUMN di dalam negeri
dari Tiongkok untuk proyek negara seperti infrastruktur statis, jembatan, jalan raya, dam, waduk, pengairan, power plant, jaringan distribusi listrik, infrastruktur dinamis, kereta api, bus, pabrik mineral, manufaktur, industri pertahanan, alat perang, dan lain sebagainya, yang kalau swasta bangun, lama balik modalnya, bahkan dalam jangka panjang swasta belum tentu untung. Lalu BUMN Tiongkok adalah tool alat ekonomi soft power menaklukkan negara lain dengan operasi di luar negeri. BUMN dari Tiongkok salah satu war tool dalam kolonialisasi modern. Lalu Tiongkok kemudian membangun swasta, namun tidak boleh mengendalikan lebih dari 70% pasar karena kena undang-undang monopoli seperti yang dituduhkan kepada Jack Ma saat ini. Untuk membangun swasta bukan saja fasilitas yang diberikan oleh negara, tetapi melindungi mereka, protect mereka dari serangan swasta asing atau negara asing yang masuk ke Tiongkok mengambil pasar Tiongkok. FDI atau Foreign Direct Investment di Tiongkok produknya harus 100% ekspor keluar dari Tiongkok. Beda dengan negara yang tidak berdaulat seperti negara tetangga kita. FDI masuk produknya terbanyak untuk kebutuhan lokal, mengambil pasar lokal, berkompetisi dengan UKM lokal. Jadi rakyat di negara tidak berdaulat, BUMN yang memakan UKM dan pasar rakyatnya sendiri. Itu ada di negara tetangga contohnya. Ditambah asing masuknya dipermudah untuk menggarap pasar rakyatnya sendiri. Nah, itu hebatnya negara tetangga tadi. Bagaimana cara melindungi swasta di Tiongkok sekarang? Perlu anak bangsa dilindungi dari predator besar asing sampai menjadi dewasa dan besar. Misalnya Ren-Ren dilindungi. Facebook tidak boleh masuk Cina sampai Ren-Ren menguasai 60% pasar Cina. Didi Sucing transportasi menguasai 60% pasar Cina. Baidu menguasai 60% pasar Cina, baru Google boleh masuk. Indonesia kalau mau maju, aplikasi anak bangsa lindungi. Kalau nggak dilindungi, Gojek itu udah kehabisan nafas, dijual ke asing lah kayak sekarang. Catatan, Gojek memang produk anak bangsa, tapi pemiliknya mayoritas asing. Telat iki diproteknya. Kembali lagi, Traveloka, coba dulu Traveloka diprotek. Jadi Booking.com, Agoda masuk nggak bisa. Pasti Traveloka jadi raja dan milik lokal, tidak perlu uang asing untuk bertahan. Sekarang udah telat lagi, udah dibeli asing. Padahal beberapa tahun yang lalu sudah diingatkan kencang dan langsung. Tapi kalau pejabatnya orang nyandak, nggak paham apa itu proteksi. Sekarang perang dagang Tiongkok Amerika sedang berkurang sedikit karena masing-masing sedang sibuk perang melawan COVID, lawan globalis. Indonesia saat ini harusnya ambil kesempatan. Anak bangsa buat fintechnya sendiri, buat Google-nya sendiri, buat WeChat-nya sendiri. Pastikan semua ini diprotek negara. Itu aja intinya. Pertanyaannya, berani nggak 1 tahun ke depan anak-anak buat itu bisa cepet sampai akhir tahun 2021. Indonesia bisa menyiapkan semua itu sehingga ketika perang Amerika Tiongkok versi 2 berlanjut di tahun 2022-23, Indonesia tidak bergantung pada dua negara itu lagi. Bayangkan kalau Amerika nanti di bawah Biden, perangnya pakai intelligent operation demi Amerika kendalikan dunia lalu mematikan sosmed, internet, satelit, strategi ini namanya battle space, penaklukan ruang udara. Apa yang terjadi? Indonesia tetap bisa dagang, tetap connect. Jadi walaupun itu terjadi penaklukan ruang udara, Indonesia tetap bisa connect. Kalau perang berlanjut, 4G-nya sama Cina dimatikan, 5G-nya Amerika dimatikan, masa Indonesia masuk jadi failed state karena nggak ngerti mengantisipasi ini semua, Indonesia jadi negara gagal? Jangan, kita harus punya milik sendiri, tidak pakai asing. Telekomunikasi itu proyek strategis negara, coba lebih diperhatikan wahai pejabat. Karena masalah ini semua, maka sekarang kita ingin bangun swasta, dukung dengan fasilitas. Maaf nih ya, yang tadi pakai bahasa geblek, abisan pakai bahasa sopan nggak ngeh juga sih. Jadi ya saya pilih pakai bahasa geblek-geblek biar tersinggung, biar tambah kepanasan, supaya langsung gerak, supaya langsung action. Tapi apa nggak juga ya, dasar lu ah.